Pembicara yang hebat bukan orang yang jago bicara, tapi ternyata dia adalah pendengar yang luar biasa. Ketika kamu bisa mendengar dengan baik apa yang orang lain katakan, maka apa yang kamu sampaikan justru bisa tepat sasaran. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas bagaimana jadi pendengar yang baik. Ini merupakan rangkuman dari video TED Education yang berjudul 4 Things All Great Listener Know dan diolah dari berbagai sumber. Jika bicara soal mendengar, banyak orang merasa kalau mereka sudah bisa mendengar, tidak perlu belajar. Toh seumur hidup kita sudah bisa mendengar. Tapi apakah kamu tahu, gak banyak loh orang yang benar-benar mendengar orang lain ketika bicara. Bisa saja pikiran kita sedang memikirkan hal lain, memikirkan respons atas perkataan lawan bicara, dan sebagainya. Alasannya bukan karena mendengar itu sulit, tapi kita tidak terbiasa untuk mendengar secara mendalam. Kita mendengar tapi tidak memahami. Riset membuktikan ketika kamu mendengarkan secara mendalam, maka kamu akan mendapatkan informasi dari orang lain lebih banyak, meningkatkan kepercayaan di antara kalian, mengurangi konflik, dan lebih memahami apa motivasi orang lain. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu adalah pendengar yang baik? Mayoritas mungkin menjawab iya. Nah, coba jawab jujur beberapa pertanyaan ini. Apakah kamu sering memotong orang lain ketika bicara? Apakah kamu langsung menarik kesimpulan padahal lawan bicara belum selesai? Apakah kamu sering meminta lawan bicara untuk mengulang apa yang disampaikan? Jika jawabannya mayoritas iya, maka kemungkinan besar kamu perlu belajar untuk mendengarkan dengan baik. Kita juga seringkali terlalu percaya diri atas kemampuan kita dalam mendengar, padahal kenyataannya tidak. Sebuah studi terhadap lebih dari 8.000 orang yang bekerja di bidang bisnis, rumah sakit, universitas, militer, dan lembaga pemerintah menemukan hampir semua responden percaya bahwa mereka berkomunikasi sama efektifnya atau lebih efektif daripada rekan kerja mereka. Namun penelitian menunjukkan rata-rata orang mendengarkan hanya dengan efisiensi sekitar 25%. Keahlian mendengar merupakan bagian penting dalam komunikasi. Jika kamu punya kemampuan komunikasi yang baik, maka kamu bisa mulai meningkatkan hubungan kamu di tempat kerja dan juga di masyarakat. Nah, apa sih maksudnya menjadi pendengar yang baik? Mungkin sederhananya, pendengar yang baik adalah seseorang yang mendengarkan lawan bicara untuk menerima dan memahami pesan secara akurat. Tentu saja, tidak ada yang mau bicara dengan orang yang tidak memperhatikan apa yang dikatakan, kan? Itulah kenapa, jika kamu ingin jadi pembicara yang ulung, kamu harus memulainya menjadi pendengar yang baik. Kenapa mendengar secara mendalam merupakan keahlian yang penting dalam berkomunikasi? Pertama, mengurangi kesalahpahaman. Komunikasi yang buruk seringkali berakhir dengan salah paham. Komunikasi yang buruk seringkali muncul dari kemampuan mendengar yang buruk. Alhasil, seseorang jadi sibuk berasumsi dan saling salah paham jika mereka tidak berusaha memahami sudut pandang orang lain atau mendengarkan orang lain dengan baik. Jadi, mungkin saja kamu salah dengar atau salah mengartikan informasi yang disampaikan. Kedua, mengurangi penghakiman. Mendengarkan akan mengurangi penghakiman. Ketika kita mendengar seseorang secara mendalam, konsentrasi kita ada pada percakapan. Alhasil, kita berusaha sebaik mungkin untuk memahami orang lain dan melepas semua penghakiman. Kamu mendengar dengan pikiran terbuka, karena kamu memberikan orang lain kesempatan untuk berbicara dari sudut pandang mereka. Cara ini membuat kamu jadi memahami kenapa mereka berpikir seperti itu atau bertindak seperti itu. Ketiga, meningkatkan produktivitas. Kemampuan mendengar yang baik ternyata berkaitan dengan kesuksesan. Pendengar yang baik kemungkinan besar menyimpan informasi lebih banyak dan memahami apa yang disampaikan. Ini merupakan keahlian berharga dalam meeting atau dalam sebuah proyek. Banyak orang mungkin beranggapan kalau mereka harus banyak bicara sebagai tanda kontribusi. Tapi di sisi lain, mendengarkan justru jauh lebih penting. Bayangkan jika ketika orang lain bicara, kita bisa mendengarkan secara mendalam. Maka ruang untuk salah paham pasti makin kecil dan produktivitasnya meningkat.
Saat percakapan bergulir, mungkin salah satu hal penting adalah jangan memotong pembicaraan orang lain. Bukan artinya kamu harus diam 100%, namun jika kamu harus menyela, cari jeda alami untuk mengajukan pertanyaan terbuka yang bermanfaat bagi pembicara. Bukan hanya untuk memuaskan keingintahuanmu semata. Pertanyaannya bisa seperti ini, apa yang terjadi selanjutnya? Atau bagaimana perasaan kamu? Pertanyaan ini menunjukkan kalau kamu mengikuti ceritanya sambil juga membantu pembicara menyelami lebih dalam pemikirannya sendiri. Mendengarkan dalam komunikasi personal adalah soal ketertarikan kita kepada orang tersebut dan membuat mereka merasa dimengerti. Memang tidak ada definisi pasti soal seorang yang mendengar secara mendalam, tapi yang jelas berkaitan dengan perhatian, saling memahami, dan menunjukkan intensi positif kepada lawan bicara. Cara lain yang bisa kamu coba yaitu merangkum apa yang kamu dengar dan tanyakan apakah kamu kelewatan sesuatu atau tidak. Rangkuman ini menunjukkan kepada lawan bicara kalau kamu benar-benar mendengarkan dan berusaha memahami apa yang mereka sampaikan, bukan hanya menunggu giliranmu bicara. Memang betul percakapan yang baik itu berjalan dua arah. Tapi apabila kamu berpikir responmu ketika orang lain bicara, hal ini justru malah membuatmu jadi tidak fokus. Jadi, berusaha untuk berada di masa kini, dan jika kamu ternyata lagi tidak fokus, jangan malu untuk meminta lawan bicara untuk mengulang apa yang dikatakan. Hal ini mungkin terasa memalukan, tapi meminta klarifikasi sebenarnya menunjukkan kalau kamu berkomitmen untuk memahami apa yang disampaikan. Jangan takut juga ketika ada jeda. Gak masalah kok kalau kamu diam sejenak untuk memikirkan bagaimana respon kamu. Begitu juga ketika lawan bicara melakukan hal yang sama. Semua perubahan ini mungkin terlihat kecil, tapi jika dilakukan sekaligus, maka bisa membuat perubahan yang besar. Bagaimana bila kita sedang berada dalam situasi yang sulit? Misalnya, ketika tidak setuju dengan orang lain atau menghadapi orang yang sedang marah. Mungkin perlu dipahami, konflik adalah bagian alamiah dalam interaksi manusia. Tapi untuk bisa menyampaikan ketidaksetujuan secara konstruktif, perlu keahlian mendengar yang baik dan komunikasi yang efektif. Bagaimana caranya? Pertama-tama, kita perlu berada dalam kondisi perasaan yang tenang. Hindari bersikap defensif atau agresif karena berpotensi memperburuk situasi. Fokus untuk memahami sudut pandang orang lain, apa yang menjadi pain point mereka, daripada sibuk membela diri atau berusaha menjelaskan sesuatu. Gunakan pertanyaan terbuka untuk memahami akar masalahnya. Apa sih yang sebenarnya mereka keluhkan? Lalu berusaha untuk cari kesamaan. Coba lihat bagian mana saja di mana kalian bersepakat dan ini bisa jadi jembatan di antara poin yang bersebelahan. Terakhir, bersama-sama berusaha untuk cari solusi terbaik. Pada akhirnya, kalian perlu bekerja sama untuk menyelesaikan konflik yang muncul. Mungkin saja tidak 100% yang kamu inginkan akan kamu dapatkan. Begitu juga dengan orang lain. Tapi solusi yang diambil diharapkan bisa mengakomodasi keinginan para pihak. Ini adalah tantangan yang sesungguhnya dalam berlatih mendengarkan secara mendalam. Tapi dengan latihan yang rutin, kamu bisa menavigasi situasi ini dengan baik. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.